Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini seperti biasa saya masih menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan oke, seperti apa pertanyaannya dan dari siapa kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada Kang Aryo Dilah. Dan pertanyaannya adalah, untuk kolam terpal, gimana cara menanggulangi amoniaknya, Kang? Saya tebar 1000 ekor untuk kolam ukuran D3. Dalam 3 hari air sudah bau busuk, Kang. Oke, dan pertanyaan berikutnya dari orang yang sama, yaitu Aryo Dilah. Pakai kocor nggak deras, airnya paling 24 jam, cuman maksimal 20%. Air total dan nggak bisa lebih lagi, Kang. Pipa kecil, satu kolam maksimal 2 kilo per hari. Lebih daripada itu banyak kematian, Kang. Saya seharusnya biomasa 5%. Udah masuk ke 3 kilo up per hari. Oh, pemberian pakannya maksudnya. Jadi maksud daripada Bang Aryo Dilah ini, Bang Aryo ini menggunakan sistem kocor, cuman nggak deras. 24 jam itu cuman 20%. Total airnya seperti itu, karena alasan pipanya kecil. Dan pemberian pakannya itu per hari maksimal 2 kilo. Nggak lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu banyak yang mati. Meskipun seharusnya biomasa 5%. Seperti itu. Oke. Jadi di sini Bang Aryo Dilah ini ada 2 pertanyaan. Jadi kita jawab pertanyaan yang pertama, gimana caranya menangani amonia di kolam terpal. Oke, jadi dari ukuran bak di sini D3, itu ukuran bak itu opsional, bisa saja ukuran berapapun, penanganannya sama saja seperti itu. Jadi begini, amonia itu di kolam tanah, di kolam terpal, di kolam beton, itu sebenarnya sama. Jumlah amonia yang jadi itu sama. Hanya saja kalau di kolam tanah nih, itu ada mikroorganisme, ada bakteri yang membantu mengurai, memecahkan di apa namanya, kandungan yang ada di sisa pakan itu, memisahkan antara amonia dan lainnya. Dan amonianya itu lebih mudah untuk diurai oleh bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri yang mengubah amonia menjadi nitrat. Seperti itu. Jadi kalau kolam tanah itu secara alami bakteri itu tumbuh. Meskipun kita nggak menggunakan probiotik, itu sudah bisa bakteri tumbuh sendiri kalau di kolam tanah. Lain halnya dengan di kolam beton dan kolam terpal. Kalau di kolam terpal, kita minimal harus sedikit memberikan dengan cara, kalau cara saya yaitu menggunakan probiotik dibibis ke pakan. Itu salah satu cara saya. Kalau di kolamnya saya jarang, bahkan enggak lah. Kecuali untuk yang pelatihan yang pemula banget gitu kan, terus memang bertahap lah seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sudah memahami cara kerja bakteri itu seperti apa, cara kerja probiotik itu seperti apa, itu dilepaskan. Hanya menggunakan probiotik ke pakan saja. Dan itu penanganannya sama di kolam apapun. Akhirnya seperti itu, akhirnya. Tapi tetap ada tahapannya seperti itu. Oke, jadi untuk Kang Aryo Dilah ini, kolam terpal sama yang lainnya sebenarnya sama. Tapi kalaupun misalkan mau supaya tidak cepat bau, apalagi di sistem kocor itu kan ada oksidasi tuh. Itu memungkinkan untuk bakteri nitrifikasi bisa hidup meskipun jumlah kecil. Karena kalau tidak memakai aerator, memang nitrifikasi itu agak susah untuk hidup. Tapi kalau ada kocor begitu air, itu ada memungkinkan. Dan itu sedikit lebih menekan untuk tidak terlalu menyengat amonianya.
Dan di situ Kang Aryodillah ini bisa menggunakan bakteri nitrifikasi, yaitu salah satunya kalau saya bisa salah satunya itu menggunakan sel multi seperti itu. Bisa ditambahkan sel multi di air kolam, seperti itu dengan dosis yang ditentukan. Jadi itu bisa untuk menekan, tapi untuk menghilangkan, betul-betul menghilangkan nggak ada amonia, itu sebenarnya secara teorinya ada, tapi kenyataannya susah. Kembali lagi ke kepadatan sebenarnya seperti itu, karena amonia itu disebabkan oleh kotoran ikan yang terlalu banyak, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan ini yang kedua adalah sistem kocornya itu 20%, nggak bisa lebih dari 2% pemberian pakannya. Kalau lebih dari itu banyak yang mati. Berarti di situ kesimpulannya adalah probiotiknya kurang optimal. Karena bagaimanapun juga kalau probiotiknya itu bagus, tetap bisa menekan amonia. Saya sendiri tanpa menggunakan kocor, menggunakan GWS atau RWS, itu biomasa itu kalau dihitung biomasa itu bisa minimal paling sedikit itu 3,5% sampai 5%. Meskipun saya hanya 2 kali pemberian pakan, tapi memang saya betul-betul full pakan, itu betul-betul sampai tersisa. Cuman ada metode, setiap 1 minggu sekali saya wajib puasakan. Ya nggak mesti tepat seminggu sekali juga gitu. Kadang-kadang ada pas fase perubahan itu di angka 5 hari dia udah mulai tuh amonianya naik. Kita puasakan. Dan kita bantu juga buang kotoran sedikit. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bukan sistem kocor, bukan. Kalau sistem kocor nggak usah ada pembuangan kotoran, karena secara otomatis kotoran itu akan meluap, akan keluar secara otomatis karena ada air yang masuk, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu sebenarnya pelajari lagi tentang bakterinya, tentang probiotiknya supaya lebih optimal lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Aryodillah. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pipo YUD2JQ. Oh, ini yang di video sebelumnya. Makasih karena selama ini saya hanya berani tebar 200 ekor per meter kubik. Sukses selalu Akang ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih juga untuk Kang Pipo. Terus makasih ya Kang sebanyak-banyaknya karena ketidaktahuan ilmu yang Akang bagikan menjadi barokah. Amin, amin. Mudah-mudahan menjadi barokah. Dan oke, kita lanjut ke pertanyaan. Siapa lagi nih? Oke, ini pertanyaan dari Kosaja. Pertanyaannya adalah, kalau untuk memakai probiotiknya nggak pakai molase, tetes tebu bisa nggak? Misal pakai gula putih atau gula merah bisa nggak? Oke, jadi jadi ini komentar di video cara pembuatan probiotik. Oke, begini. Memang di situ saya nggak jelaskan apakah bisa atau tidak menggunakan molase selain daripada molase seperti itu. Apakah bisa apabila menggunakan gula merah dan gula putih? Karena di situ saya menggunakan molase atau tetes tebu bahasanya. Oke, jadi begini Kang Kosaja. Memang di situ saya di dalam tutorial pembuatan probiotik memang saya menggunakan molase, tapi bukan satu-satunya seperti harus menggunakan itu saja, enggak juga. Meskipun kalau misalkan Bang Kosaja ini mau menggunakan gula merah ataupun gula putih, itu sebenarnya dosisnya saja yang berbeda. Contohnya begini, kalau molase saya menggunakan per 20 liter itu, per 20 liter 1 galon untuk molase, saya pakai 3 kilo, tapi dididihkan dulu seperti itu. Tapi kalau untuk gula merah,
biasanya saya pakai hanya 2,4 sampai 2,5 ataupun 2,5 kg lah bahasanya, seperti itu. Itu kalau untuk gula merah. Dan kalau untuk gula putih nih, itu hanya 1,2 sampai 1,5. Maknanya 1,2 kg maksimal 1,5 kg, 1,5 kg untuk gula putih. Dan itu bisa mau pakai molase, mau pakai gula merah, ataupun mau pakai gula putih. Itu semuanya bisa, tergantung takarannya saja. Kenapa takarannya itu bisa berbeda? Karena begini, sumber karbon yang terkandung di gula dengan di molase itu beda. Apalagi gula putih. Gula putih katanya lebih, gula putih sumber karbonnya itu lebih tinggi daripada molase. Makanya di gula putih itu setengah daripada molase. Saya molase 3 kilo maksimal 2,5 kg sampai 3 kilo. Dan untuk gula putih maksimal 1,5 kg. Separuh daripada molase untuk gula putih. Dan kalau untuk gula merah sedikit saja bedanya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya, kesimpulannya, untuk Bang Kos saja, mau pakai molase, tetes tebu, mau pakai gula merah, mau pakai gula putih, itu bisa, sah-sah saja, dan itu oke, hasilnya sama saja. Yang penting pastikan bibit probiotiknya itu bahasanya, probiotiknya yang masih bagus, belum kadaluarsa. Mau menggunakan Yakult ataupun mau menggunakan M4 ataupun mau produk-produk yang lain, selama itu probiotik yang yang anaerob, seperti itu. Karena ada yang aerob, ada yang anaerob, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan saya pikir takut terlalu panjang untuk video yang ini, cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.